Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah menekankan keyakinan akan kehidupan yang kekal, yaitu di ayatnya yang ke-13, Yohanes selanjutnya berbicara tentang keyakinan di dalam doa bagi setiap orang percaya. Setiap orang percaya dapat mengetahui bahwa kita yang memiliki hidup yang kekal akan mengetahui juga bahwa Allah mendengar setiap doa-doa kita. Namun di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa doa yang mendapatkan jawaban oleh Tuhan haruslah didasarkan pada menurut kehendaknya. Dan jika kita memperhatikan seluruh kitab di dalam Perjanjian Baru, maka frasa dari menurut kehendaknya ini hanya digunakan 2 kali di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Lukas pasalnya ke-12 ayat yang ke-47 yang berkata demikian, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Dalam hal ini penulis kitab Injil Lukas ini mengatakan bahwa ada sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus tentang seorang hamba yang bertindak tidak menurut kehendak tuannya. Dan karena dia melakukan hal tersebut tidak seturut dari kehendak tuannya, maka oleh karena itu ia menerima penghukuman dari tuannya itu. Sedangkan di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-4, yang berkata demikian, Allah meneguhkan kesaksian mereka dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Di dalam bagian ini, penulis kitab Ibrani menyebutkan bahwa karunia Roh Kudus yang dianugerahkan juga merupakan menurut kehendak dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, melalui ayat-ayat yang seperti ini, maka kita dapat menjernihkan kesalahpahaman
dari orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Allah berjanji untuk memberi kita apa saja yang kita minta melalui doa. Oleh sebab itu, Tuhan bukanlah mesin atau robot. Allah selalu bertindak menurut jalannya, yaitu menurut rencananya, dan bukan menurut keinginan kita. Allah pasti mendengar doa-doa kita. Tetapi adalah sesuatu yang tidak mengherankan jika Allah menjawab doa-doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa kita harus menyerahkan seluruh kerinduan kita yang kita naikkan kepada Tuhan melalui doa dengan menyerahkan kepada kehendak Tuhan yang terjadi. Sebab Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa terkadang kita berdoa bukan untuk mencari kehendak Tuhan, tetapi ingin memuaskan keinginan daging kita. Alkitab berkata demikian, "Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di pagi hari ini kami belajar untuk menaikkan doa yang benar, yaitu doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.